Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Miss akan membahas tentang materi IPA pertemuan yang ketiga. Seperti rangkuman yang telah dibagikan, nanti ada penjelasan tentang bagian-bagian tumbuhan yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Sebagai manusia, kita membutuhkan oksigen untuk bernapas. Tanpa oksigen, kita susah bernapas dan susah hidup. Penghasil oksigen yang utama bagi manusia adalah tumbuhan. Karena itu, tumbuhan disebut sebagai paru-paru dunia. Bisa diperhatikan pada gambar ini, bagian-bagian tubuh tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji yang berada di dalam buah. Setiap bagian tubuh tumbuhan memiliki fungsinya masing-masing. Pertama, fungsi akar. Bagi tubuh tumbuhan yang pertama yaitu menyerap air dan zat hara dari tanah. Kedua, memperkokoh tumbuhan. Ketiga, alat pernapasan tumbuhan seperti pada pohon bakau. Keempat, tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada pohon singkong. Bagian tubuh tumbuhan yang kedua adalah batang. Fungsi batang yaitu yang pertama, sebagai alat pengangkut air dan zat makanan dari tanah ke daun atau sebaliknya. Kedua, menopang tubuh tumbuhan. Ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan sagu dan tebu. Bagian tubuh tumbuhan yang ketiga adalah daun. Fungsi daun yaitu satu, tempat terjadinya proses pembuatan makanan bagi tumbuhan, yaitu fotosintesis. Kedua, sebagai alat pernapasan tumbuhan. Ketiga, tempat pengeluaran uap air yang berlebih. Bagian tubuh tumbuhan yang keempat yaitu bunga. Fungsi bunga yaitu sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Pada bunga terdapat benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina pada bunga. Bagian tubuh tumbuhan yang kelima yaitu buah. Fungsi buah yaitu yang pertama, tempat menyimpan cadangan makanan. Kedua, melindungi biji dari pengaruh buruk lingkungan luar. Bagian tubuh tumbuhan yang keenam yaitu biji. Fungsi biji yang pertama, sebagai bakal tumbuhan baru. Kedua, tempat menyimpan cadangan makanan. Seperti di halaman 13, di sini ada gambar akar. Akar pada tumbuhan dibedakan berdasarkan bentuk dan fungsinya. Dibedakan menjadi dua, ada akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang ini merupakan akar utama yang tumbuh dari biji, tegak ke bawah, dan dari akar utama keluar cabang-cabang akar. Sementara akar serabut merupakan akar yang keluar dari pangkal batang utama dan umumnya bergerombol sebagai pengganti akar tunggang yang tidak berkembang. Seperti gambar halaman 13 di bawah ini, berdasarkan fungsi bagian tumbuhan akar dibedakan menjadi 4 ya. Ada akar gantung, akar napas, akar papan, dan akar tunjang. Yang pertama ini akar gantung atau akar udara yang berfungsi untuk mengambil uap air dari udara.
contohnya pada pohon beringin. Kedua ini gambar akar napas, merupakan akar yang muncul ke permukaan tanah atau lumpur yang berfungsi untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam, contohnya pada pohon bakau jenis api-api. Ketiga, akar papan atau banir, berfungsi untuk membantu tegaknya tumbuhan, contohnya pada pohon kenari dan pohon randu. Keempat, akar tunjang, berfungsi sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh, contohnya pada tumbuhan pandan. Selanjutnya, bagian dari tubuh tumbuhan yaitu batang. Batang pada tumbuhan dibedakan berdasarkan yaitu batang berkayu dan batang basah. Batang berkayu ini, batang yang bertekstur keras dan mengandung kambium, merupakan ciri batang berkayu. Kambium terdapat di antara pembuluh angkut xilem dan phloem. Sementara batang basah, batang yang bertekstur lunak karena mengandung banyak air serta mudah roboh dan patah merupakan ciri batang basah. Batang basah pada tumbuhan seledri contohnya. Contoh lain yaitu ada tumbuhan batang basah seperti pohon pisang, bayam, kelompok rumput, dan jagung. Selanjutnya bagian tubuh tumbuhan, daun. Daun memiliki bagian-bagian yang terdiri atas tangkai daun, tulang daun, dan lembaran daun. Tulang daun dibedakan menjadi 4. 1. Tulang daun menyirip. 2. Tulang daun menjari. 3. Tulang daun melengkung. 4. Tulang daun sejajar. Tulang daun menyirip kita ambil contoh yaitu daun jambu dan daun mangga. Tulang daun menjari contohnya daun pepaya dan daun singkong. Tulang daun melengkung contohnya daun sirih dan daun eceng gondok. Tulang daun sejajar contohnya daun padi dan daun jagung. Berdasarkan jumlah helainya, daun dibedakan menjadi daun tunggal dan daun majemuk. Contoh daun tunggal yaitu daun jeruk, daun mangga, dan daun singkong. Adapun contoh daun majemuk antara lain daun kelapa, daun putri malu, dan daun kutai Cina. Seperti di gambar halaman 16, contoh daun majemuk pada tumbuhan kelapa. Seperti di halaman 16. Contoh lain yang tergolong daun tunggal yaitu daun teratai seperti pada gambar halaman 16. Selanjutnya, bagian-bagian tubuh tumbuhan yaitu yang lain adalah bunga. Bagian-bagian bunga lengkap terdiri dari yang pertama, tangkai bunga, kelopak, benang sari merupakan alat reproduksi jantan bagi bunga, dan putik sebagai alat reproduksi pada betina. Mahkota. Mahkota ini merupakan bagian bunga yang berwarna yang berfungsi menarik perhatian polinator atau hewan yang membantu penyerbukan pada bunga. Sementara kelopak yaitu bagian bunga yang berwarna hijau yang berfungsi melindungi bunga sebelum mekar. Selanjutnya, tangkai bunga yaitu bagian bunga yang berfungsi untuk menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Bunga dibedakan menjadi bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap ini merupakan bunga yang memiliki semua bagian-bagian bunga,
seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu putik, benang sari, mahkota, dan kelopak. Sementara bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu bagian bunga. Berdasarkan alat perkembangan biakannya, bunga dibedakan menjadi bunga sempurna, bunga jantan, dan bunga betina. Bunga jantan merupakan bunga yang memiliki alat perkembang biakan jantan dan betina dalam satu bunga. Sementara bunga jantan merupakan bunga yang hanya memiliki alat perkembang biakan jantan saja. Sedangkan bunga betina adalah bunga yang hanya memiliki alat perkembang biakan betina saja. Proses pada penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Proses penyerbukan pada tumbuhan dapat dibantu oleh angin, burung, serangga, atau manusia. Setelah penyerbukan akan terjadi pembuahan yang akan menghasilkan bakal biji. Bakal biji akan berkembang menjadi biji. Penyerbukan dapat dibantu oleh hewan, misalnya serangga, bisa dilihat di halaman 18. Selanjutnya, bagian tubuh tumbuhan. Di sini ada biji. Di dalam biji terdapat calon tumbuhan baru. Biji dibedakan menjadi biji berkeping, biji berkeping 1 yang disebut dengan monokotil, dan biji berkeping 2 disebut dengan dikotil. Berikut perbedaan tumbuhan dengan biji berkeping 1 dan berkeping 2. Dalam tabel halaman 18 bisa diperhatikan. Selanjutnya, buah. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Fungsi utama buah adalah sebagai pemencar biji tumbuhan. Perhatikan bagian-bagian buah pada gambar di samping. Bagian-bagian buah ini terdiri dari kulit buah, biji, dan daging buah. Buah dibedakan menjadi buah asli atau disebut dengan buah sejati, dan buah palsu disebut dengan buah semu. Buah sejati merupakan buah yang berasal dari bakal buah seperti mangga, jeruk, dan rambutan. Sementara buah semu merupakan buah yang bukan berasal dari bakal buah seperti apel, nanas, dan jambu monyet. Bisa diperhatikan di halaman 19, ini contoh gambar yaitu buah mangga, termasuk buah sejati yang berasal dari bakal buah. Sementara gambar satu lagi ini merupakan bagian buah yang kita kenal pada jambu monyet. Sebenarnya adalah tangkai buah yang menggembung. Nih bisa diperhatikan gambarnya. Ini adalah tangkai buah yang menggembung. Baiklah anak-anak Miss kelas 4. Semoga materi pelajaran yang ketiga ini dapat dipahami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.